شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara doa yang sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan doa yang selalu dibaca di malam-malam yang terbaik ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita secara umum dan khususnya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita dari doa ini yakni ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ara'aita, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca atau doa apa yang aku ucapkan?" Maka Rasulullah SAW lalu menjawab dan menyarankan, "Quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni," di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Dua riwayat tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah doa yang sangat dianjurkan, doa yang sering dibaca, doa yang menggema di masjid-masjid kaum muslimin di malam-malam terbaik, di 10 malam terbaik. Namun, tahukah kita apa makna dari doa tersebut? Karena doa yang dipanjatkan tanpa dipahami maknanya kurang memiliki kekuatan untuk dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kekuatan. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah, seorang pencari Lailatul Qadar, saat dia membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia harus tahu maknanya, dia harus paham apa hikmah di balik doa tersebut. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf dan pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau suka memberikan ampun dan suka ketika hambamu memohonkan ampun kepadamu. Fa'fu anni, maka ampunilah dan maafkanlah diriku. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah diriku. Apa makna ampunilah diriku dari doa tersebut? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, maksudnya adalah kita meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan yang kita lakukan dan tidak menghukum atas kesalahan tersebut. Ini yang kita minta di malam-malam yang terbaik, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya ketika kita merasa bahwa malam ini malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah dan semakin banyak membaca doa ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa hikmah di balik doa tersebut? Dijelaskan oleh para ulama, ada beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa doa ini menunjukkan pentingnya memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malam-malam terbaik dan di malam terbaik yang bernama Lailatul Qadar, kita diminta agar berdoa memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ampunan? Kenapa tidak disuruh meminta yang lain? Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, maka seluruh masalah kita di dunia dan di akhirat selesai. Bukankah setiap masalah, bala dan musibah itu disebabkan karena dosa-dosa kita? Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kedua kenapa kita dianjurkan dan diminta oleh Rasulullah untuk berdoa meminta ampunan kepada Allah di malam-malam yang terbaik ini
agar kita beribadah penuh dengan perasaan yang kurang maksimal dalam ibadah kita. Kita beribadah merasa diri sebagai seorang pendosa, lalu kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang ketiga, dia akan merasa butuh kepada Allah karena dia bukan siapa-siapa. Ingat, kita pendosa dan kita butuh ampunan dari Allah. Kita beribadah khususnya di malam terakhir karena butuh kepada Allah. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Beribadahlah di bulan Ramadan dalam penuh keyakinan bahwa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah seorang pendosa yang butuh ampunan dan butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, adapun hikmah yang terakhir, maka dia akan menata hatinya. Dia akan bersihkan hatinya dari sifat benci, dari dendam. Dia akan lapangkan hatinya. Karena apa? Karena dia memiliki Rabb yang maha pemaaf dan pengampun, dan suka pada ampunan, suka apabila kita mengampuni saudara kita, suka apabila kita memaafkan saudara kita. Maka orang yang benar-benar meresapi doa ini, maka 10 malam ini akan membuat kepribadian seseorang semakin dewasa, semakin matang, dadanya semakin luas dan lapang, dan mudah memaafkan orang lain, tidak akan mudah emosi. Adapun sebaliknya, ketika dia membaca doa ini tanpa mengetahui maknanya, walaupun dia berdoa 1000 kali, maka tidak akan merubah karakternya, tidak akan merubah hatinya, karena doa baru bisa berfungsi jika dihayati dan dimengerti maknanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan tidak fokus kepada Allah, lalai dari mentadabburi isi doa tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memperbanyak membaca doa ini, bukan hanya dengan lisan kita, tapi resapi dalam hati dan amalkan konsekuensinya. Inilah penjelasan dari para ulama mengenai doa ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.